Halo semuanya. Halo. Selamat datang dalam video komunikasi kelompok kami. Hari ini kami akan membahas kasus yang sedang ramai diperbincangkan di sosial media atau di dunia maya. Kasus mahasiswa UGM yang tewas setelah ditabrak BMW, dan bagaimana kasus ini dapat dianalisis melalui berbagai teori dan tradisi komunikasi. Kami terdiri dari 5 orang dan masing-masing akan mengangkat satu teori komunikasi yang relevan dengan kasus ini. Teori tersebut mencerminkan cara masyarakat membentuk persepsi bagaimana media membentuk realitasnya dan bagaimana opini publik terpengaruh dalam ruang komunikasi modern. Di sini saya Muhammad Restu mengangkat teori agenda setting dan memakai tradisi sosiopsikologi. Saya mewakili teori agenda setting. Ini menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Dalam konteks kasus mahasiswa UGM yang ditabrak BMW, media massa dan media sosial secara masif menyoroti kejadian ini hingga membentuk opini publik yang kuat. Awalnya kasus ini hanya mungkin akan menjadi kecelakaan lalu lintas biasa. Namun karena media terus menyorotinya, baik dari segi kronologi, identitas pelaku, hingga dugaan ketimpangan hukum, akhirnya perhatian masyarakat tertuju pada isu ini. Bahkan muncul desakan agar hukum ditegakkan seadil-adilnya. Tanpa peran media sebagai agenda setter, kasus ini bisa saja luput dari perhatian. Inilah kekuatan media, bukan memberitahu apa yang harus dipikirkan, tapi apa yang harus dipikirkan tentang dengan kata lain. Media mendorong kita untuk fokus pada kasus ini sebagai isu penting dalam masyarakat. Contohnya, banyak media nasional menyoroti kronologi kecelakaan ini, status sosial pelaku yang disebut sebagai anak orang penting, serta proses hukum yang dinilai lambat. Akibatnya masyarakat memberi tekanan kuat terhadap aparat hukum agar menindak pelaku secara adil. Tanpa pemberitaan intens dari media, kasus ini bisa saja tidak mendapat perhatian publik sebesar ini. Thank you. Halo, saya Badasani. Saya menggunakan teori spiral keheningan dalam kasus ini. Saya memakai tradisi sosiopsikologis. Saya membahas teori spiral keheningan karena teori ini menyoroti kecenderungan orang untuk diam jika merasa pendapatnya berbeda dari opini publik. Yang dominan dalam kasus ini, kita bisa melihat bagaimana pihak-pihak tertentu, mungkin saksi, aparat, bahkan keluarga pelaku memilih untuk tidak berbicara karena takut dibully atau dibenci oleh masyarakat. Spiral keheningan bisa itu membuat informasi yang seharusnya muncul malah tenggelam. Misalnya, bila ada pembelaan dari pihak pelaku, mereka mungkin takut menyuarakan versinya karena tekanan opini publik yang sangat keras. Ini bukan berarti mereka benar, tapi semua pihak seharusnya diberi ruang untuk bersuara. Di sisi lain, masyarakat yang berbeda pendapat dengan opini mayoritas di media, misalnya tidak menyalahkan pelaku secara langsung, seringkali juga memilih diam agar tidak diserang secara digital. Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik di era digital sangatlah dipengaruhi oleh tekanan publik. Contohnya, ada rumor bahwa beberapa saksi sempat menghindari wawancara media karena takut dikaitkan dan disalahpahami oleh netizen. Ini menunjukkan tekanan opini publik yang membuat individu menghindari komunikasi terbuka sesuai dengan prinsip spiral keheningan. Oke, lanjut untuk pembicara 3. Halo,
Saya Resti Santoso, dan pada kasus kali ini saya menggunakan teori komunikasi konstruksi realitas sosial dan tradisinya yaitu sosiokultural. Saya akan mengulas teori konstruksi realitas sosial. Teori ini menekankan bahwa realitas sosial yang kita pahami bukan sesuatu yang objektif, tetapi dibentuk melalui interaksi sosial, bahasa, dan media. Dalam kasus ini, realitas tentang siapa yang bersalah, siapa korban, dan siapa yang memiliki kuasa dibentuk melalui narasi yang berkembang di media sosial. Misalnya, ketika media menyebut pelaku adalah anak orang berpengaruh atau menggunakan mobil mewah, itu bukan sekedar fakta tetapi membentuk realitas bahwa ada ketimpangan sosial dan keadilan yang tidak merata. Masyarakat akhirnya menyusun persepsi berdasarkan simbol-simbol ini. Di media sosial, narasi terus dibentuk melalui konten, komentar, dan hashtag. Semua ini membentuk realitas bersama sehingga masyarakat bertindak dan merespons berdasarkan realitas tersebut, bukan sekadar pada informasi resmi dari aparat penegak hukum. Contohnya, penggunaan istilah anak pejabat dan mahasiswa berprestasi dalam pemberitaan memperkuat persepsi bahwa pelaku adalah simbol kekuasaan dan korban adalah representasi rakyat biasa. Yang dimana ini membentuk narasi ketimpangan sosial yang membuat publik merasa bahwa keadilan harus ditegakkan demi rakyat kecil. Sekian. Oke, pembicara 4. Saya Muhammad Ilyas Alfarizi. Dalam kasus ini saya menggunakan teori framing dan tradisi itu menggunakan tradisi kritis. Jadi saya akan membahas teori framing ini, di mana dalam teori framing ini berpikir pada cara media membingkai informasi sehingga mempengaruhi cara publik. Sebuah peristiwa dalam kasus ini media tidak hanya menyampaikan bahwa terjadi kecelakaan, tapi juga membungkus pelaku dengan latar belakang ekonomi dan sosial tertentu, di mana yang memperkuat cerita ketimpangan. Framing bekerja secara halus, pemilihan kata, judul, dan juga berita, dan visualisasi dalam membentuk persepsi publik. Contohnya, pengemudi menabrak korban, di mana si pengemudi ini menyebut bahwa BMW menabrak motor, bukan pengemudi menabrak korban. Maka yang disoroti bukan manusianya tapi simbol kekayaannya. Ini menyebabkan masyarakat mempersepsikan bahwa kekuasaan atau privilege yang sedang bekerja sekalipun niatnya netral. Framing media dapat memperkuat ketimpangan dan emosi kolektif masyarakat. Ini adalah contoh nyata bagaimana media bisa mempengaruhi struktur berpikir publik. Contohnya dalam beberapa berita, pelaku digambarkan dengan latar belakang warganya yang kaya dan berpengaruh, sementara korban disebut sebagai mahasiswa cerdas dan berprestasi. Framing semacam ini merupakan narasi ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum yang memicu emosi publik. Sekian dari teori framing dan tradisi kritis. Oke, lanjut pembicara 5. Halo, saya Zakon Mandano Erlangga. Saya sini menggunakan teori etika diskursi dan tradisi kritis. Saya akan mengangkat teori etika diskursus dari Jurgen Habermas. Habermas berpendapat bahwa dalam ruang publik, komunikasi harus terjadi secara ideal, yaitu terbuka, jujur, rasional, dan setara. Tapi dalam kasus ini, adakah ruang komunikasi yang benar-benar setara antara pihak pelaku dan korban? Komunikasi publik yang muncul terasa tidak adil. Narasi pelaku seolah dibatasi, bahkan dijaga. Sebaliknya, narasi korban disuarakan oleh publik dengan sangat kuat.
bahkan emosional. Ini tidak salah, tapi mengindikasikan bahwa ruang diskursus belum ideal. Ada ketimpangan kekuasaan dalam siapa yang boleh berbicara dan bagaimana yang ditanggapi. Dalam konteks komunikasi etis, seharusnya semua pihak memiliki akses yang sama untuk menjelaskan, membela diri, atau menyuarakan kebenaran. Saat narasi dikuasai salah pihak atau ditunggangi emosi publik, maka komunikasi yang adil sulit tercapai. Contohnya, jika pelaku atau keluarga yang tidak diberi ruang untuk menyampaikan kronologi dari sudut pandang mereka, maka proses komunikasi yang adil tidak akan terjadi. Hal ini melanggar prinsip diskursus yang setara dan menunjukkan dominasi opini tanpa keseimbangan argumen. Oke. Saya pembicara 1 ingin menanggapi pembicara 2, Sani, yang menggunakan teori spiral keheningan. Saya mengakui bahwa ada orang yang memang memilih diam karena takut berbeda tekanan sosial yang disebut dalam spiral keheningan. Kemudian saya juga akan menanggapi teori dari framing. Framing memang penting, tapi kalau media tidak menetapkan agendanya terlebih dahulu, seperti kata saya, agenda setting, masyarakat tidak akan tahu peristiwa mana yang layak untuk difokuskan. Jadi framing hanya bisa berjalan setelah publik memperhatikan topiknya terlebih dahulu. Dan itulah fungsi utama dari kata saya agenda setting sebagai pendapat, seperti dijelaskan dalam spiral keheningan. Tapi tanpa adanya agenda setting, menurut saya dari media, opini mayoritas tidak akan terbentuk secara masif. Artinya medialah yang memulai gelombang perhatian publik yang pada akhirnya menciptakan beritanya. Halo, saya Fadil Sani, pembicara 2. Saya mengangkat spiral keheningan. Saya menanggapi pembicara 1, yaitu dia membawakan agenda setting. Agenda setting memang mendorong perhatian publik, tapi teori itu terlalu fokus pada media sebagai sumber kekuatan tunggal. Spiral keheningan mengangkat sisi psikologis dari individu, bahwa ketika tekanan opini terbentuk, banyak suara penting justru tidak muncul. Bahkan dalam kasus ini bisa jadi ada saksi atau informasi penting yang hilang karena mereka takut melawan opini yang sudah terbentuk oleh media. Dan saya juga menanggapi pembicara 5 yang membawakan etika di kursus. Saya menghargai idealisme etika di kursus, tapi dalam realitas sosial, tekanan sosial jauh lebih besar daripada aturan komunikasi normatif. Orang lebih takut dikucilkan daripada melanggar prinsip di kursus ideal. Karena itu kita perlu memperhatikan efek diamnya suara-suara minoritas dalam peristiwa ini. Baik, saya akan menanggapi 2 pendapat, yaitu yang pertama dari Kak Ares selaku pembicara pertama dengan membawakan teori komunikasi agenda setting. Agenda setting memang memilih topik, tapi tidak cukup menjelaskan bagaimana makna dari peristiwa itu dibentuk. Konstruksi realitas menyoroti bagaimana publik memberi makna sosial atas simbol seperti BMW, anak pejabat, dan mahasiswa UGM. Jadi bukan hanya perhatian, tapi persepsi pun dibentuk melalui interaksi dan simbol yang diproduksi bersama. Lalu yang kedua ada tanggapan dari pembicara 4, yaitu Kak Ayas, dengan membawa teori komunikasi framing, di mana framing ini memang kuat dalam memberi sudut pandang, tapi terlalu fokus pada medianya. Padahal realitas sosial dibentuk tidak hanya oleh media, tapi juga interaksi di Twitter, TikTok, bahkan grup WhatsApp. Yang dimana itu semua adalah bagian dari proses konstruksi sosial yang jauh lebih dinamis. Selanjutnya di sini saya menanggapi konstruksi realitas sosial, di mana yang dibawakan tadi, teori dibawakan oleh Mas Restu
Saya sangat setuju bahwa realitas dibentuk melalui simbol dan interaksi. Tapi framing adalah mekanisme awal yang mendikte bagaimana simbol ini dipahami. Misalnya ketika media pertama kali ini menyebut pelaku anak orang penting, itu adalah proses framing yang membentuk arah konstruksi realitas berikutnya. Dan di sini saya juga menanggapi dari Mas Jakwan, etika diskursus itu memang penting, tapi dalam situasi krisis seperti ini, media tidak punya waktu untuk menyaring semua suara secara adil. Framing membantu menyederhanakan informasi dan menyampaikan pesan dengan lebih cepat kepada publik. Jika semua harus seimbang seperti dalam diskursus ideal, maka publik bisa jadi tidak terinformasi secara efektif. Oke, saya dapat pandangan Anda. Pertama-tama saya akan menanggapi teori struktural keheningan dari Saudara Sani. Saya sepakat bahwa ada suara yang hilang karena tekanan sosial. Tapi hal itu justru menegaskan bahwa ruang publik kita tidak setara. Dalam etika diskursus, setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berbicara tanpa takut. Maka perlu diperbaiki bukan hanya perilaku diam, tapi sistem komunikasi publiknya. Lalu selanjutnya saya akan mendapati teori framing dari Hayas. Framing memang mempercepat penyampaian informasi, tapi jika itu dilakukan secara tidak etis, misalnya dengan menunjukkan satu pihak secara berlebihan, maka kita tidak sedang menyampaikan kebenaran, melainkan membentuk opini sepihak. Diskursus yang sehat menuntut keseimbangan, bukan kecepatan. So, demikian debat komunikasi kami tentang kasus yang sedang viral, yaitu mahasiswa UGM yang tewas ditabrak mobil BMW. Dari 5 teori yang sudah kita bahas, yang kita gunakan masing-masing, kita dapat melihat bahwa komunikasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik, menyoroti ketimpangan sosial, serta membuka atau menutup ruang diskursus yang adil. Oke, semoga diskusi ini tidak hanya menambah wawasan kita sebagai mahasiswa komunikasi, tetapi juga membentuk kita sebagai warga negara yang kritis terhadap media dan adil dalam memahami informasi. Sekian, terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.